ikut mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan ijazah palsu dan juga pemakzulan terhadap Gibran. Patut diduga Jokowi melakukan kejahatan di dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Dengan adanya reuni tiba-tiba dan dadakan itu bukan berarti menghapus dugaan ijazah palsu ini. Dugaan ijazah palsu Jokowi ini tentu saja adalah kejahatan terhadap konstitusi. Dan juga ini pelecehan terhadap kedaulatan rakyat. Jika itu terbukti, melawan Jokowi adalah perjuangan moral. Perjuangan moral seluruh elemen bangsa. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu luar biasa, narasumber kita hari ini, Bung Slamet Ginting. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Slamet ini pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional UNAS Jakarta. Ya. Bung Slamet ini menghentakkan kita nih. Masalah kasus ijazah belum selesai. Tiba-tiba Pak Jokowi berkomentar. Bahwa katanya kasus ijazah yang diributkan oleh kelompok Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan, ini ada orang yang bermain di belakangnya. Ya. Ada orang yang membuat skenario di belakang. Dan dia membuat clue bahwa orang ini besar. Kemudian para relawan Jokowi juga memberikan clue. Katanya orang itu bajunya biru. Ini Bung Slamet sebagai pengamat nih, pengajar komunikasi politik. Apa yang sedang dilakukan Jokowi ini? Memperlebar ruang pertempuran atau apa nih? Iya, ini kan kalau kita lihat dia membuat peta baru. Peta baru ya? Peta baru supaya kemudian fokus orang juga ke pihak yang lain. Artinya tokoh elit seperti kalau Partai Biru itu kan identik dengan Demokrat. Kemudian dengan Nasdem, ya kan? Kemudian dengan PAN. Nah, lalu kalau kita lihat siapa kira-kira orang Partai Biru itu? Nah, Partai Biru yang dizolimi Jokowi antara lain adalah Partai Demokrat. Bukan Nasdem atau PAN? Bukan, karena ada proses dulu pembegalan terhadap Partai Demokrat. Oh iya, ya, yang dilakukan oleh Muldoko, kepala staf presiden. Itu di era Jokowi ya? Di era Jokowi. Oh iya betul. Nah, jadi dengan adanya sinyal kata biru, orang langsung mengingat itu. Maka mungkin Jokowi berasumsi bahwa, oh ini ada dendam politik terhadap dirinya. Lalu kata biru lagi identik dengan Nasdem. Di mana Surya Paloh pada waktu Pilpres itu kan juga tidak turut apa kata Jokowi. Dia tidak ada di koalisi Jokowi ya? Tidak ada di koalisi Jokowi. Dia mengatakan bahwa saya mendukung Jokowi kan sampai 2024. Setelah itu bebas dong. Ini Pilpres ini kan untuk pemilu yang berikutnya 2024 sana. Jadi ada Surya Paloh di situ kan. Lalu Partai Biru yang lain PAN. Saya kira nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu sahabatnya Pak Jokowi ya? Iya betul. Erat betul malah Julhas ini. Nah, kemudian Roy Suryo mungkin dihubung-hubungkan juga. Pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Pernah menjadi anggota DPR RI. Dari Demokrat? Dari fraksi Partai Demokrat. Kebetulan Roy Suryo sekarang memang sudah keluar dari Demokrat. Tapi bebas-bebas saja Jokowi membuat tafsir seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga, ini Nasdem ini kan belakangan juga mengemukakan ide soal IKN. Daripada IKN mubazir, begitu ya, mangkrak, sudah jadikanlah IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Itu kan usulan dari Nasdem, Partai Biru. Nah, supaya Gibran bisa di sana. Kan artinya juga mendorong supaya Gibran, lo jangan di Jakarta di sana. Sampai Gibran ngomong, waktu itu saya katanya
suruh tinggal di Papua, sekarang tinggal di IKN. Maunya apa sih nyuruh-nyuruh? Wah, ini sudah mulai melakukan perlawanan, kira-kira gitu ya. Sudah ada front ya? Sudah ada front. Nah, tapi apapun menurut saya ya, tudingan terhadap barangkali Partai Demokrat atau SBY atau Partai Nasdem dengan Surya Paloh, kita jangan peduli soal itu. Kita konsentrasi saja bahwa siapapun yang berbicara soal ijazah, itu artinya ikut mendorong penyelesaian kasus ijazah ini. Artinya apa? Ikut mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan ijazah palsu dan juga pemakzulan terhadap Gibran. Karena menurut saya, jangan sampai ini mengubah inti dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Mengapa? Karena menurut saya penegakan hukum dan keadilan itu tidak boleh dipolitisasi dan juga tidak boleh berdasarkan siapa yang mendukung gerakan untuk membongkar dugaan ijazah palsu itu. Jadi yang harus didasarkan adalah bagaimana fakta hukum dan prinsip keadilan yang universal itu, bahwa patut diduga Jokowi melakukan kejahatan di dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Jadi jangan mau kita terpengaruh oleh isu-isu yang digelontorkan oleh Jokowi supaya kemudian orang konsentrasi ke partai-partai lain. Enggak. Semua harus fokus pada upaya dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Karena menurut saya melawan Jokowi adalah perjuangan moral. Perjuangan moral seluruh elemen bangsa di dalam, bukan ini agenda kelompok, bukan, tapi ini agenda bangsa. Jangan nanti, oh ini dikelompokkan kelompok 12 seperti Bung Abraham Samad dituding. Kelompok sakit hati. Kelompok sakit hati yang pernah menjadi pejabat. Enggak, saya tidak melihat itu. Ini bukan persoalan kelompok, tapi persoalan elemen bangsa. Jadi kasus ini bukan soal balas dendam politik gitu ya. Misalnya kebetulan juga ada nama Bung Abraham Samad yang dulu pernah menjadi pimpinan KPK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maka masuk dalam kelompok 12 itu, wah ini orang-orang besar. Jadi selalu dibuat seperti, walaupun dalam masa transisi sekitar 3-4 bulan ya, di awal masa pemerintahan Jokowi. Jadi saya tidak terpengaruh dengan bahwa ini agenda kelompok. Enggak, ini adalah murni perjuangan moral dari elemen bangsa untuk membongkar kasus ini, dan juga bukan balas dendam terhadap Jokowi dalam hal ini. Enggak, ini enggak ada hubungannya. Atau ini strategi oposisi untuk menjungkirkan keluarga Jokowi. Tapi ini sesungguhnya menurut saya adalah soal pemulihan martabat bangsa. Oke. Kan menarik juga, Bung Slamet, kalau kita lihat ini sudah dikonfirmasi kepada AHY. Ada wartawan menyebutkan bahwa ditanya nih AHY bahwa katanya isu ijazah palsu Jokowi dan isu pemakzulan Gibran itu dialamatkan kepada Partai Demokrat, dalam hal ini SBY, dan sudah ada bantahan AHY bahwa mereka tidak ikut-ikut dalam dua isu ini. Apakah menurut Pak Slamet lihat bahwa isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran itu memang membuat risau Jokowi, sehingga dia membuat manuver kembali, menyerang balik ya, dengan memunculkan narasi bahwa ada orang besar di balik isu pemakzulan Gibran dan ijazah Jokowi? Ya, saya kira siapapun pihak individual, kelompok, atau organisasi, atau siapapun yang mendukung untuk membongkar dugaan ijazah palsu dan juga niat untuk memakzulkan Gibran, itu tentu ada
ada parameter-parameter, ada alasan-alasan tersendiri. Justru bagi saya memang ini sebuah warning bagi bangsa. Mengapa warning bagi bangsa? Karena soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini tentu saja adalah kejahatan terhadap konstitusi. Dan juga ini pelecehan terhadap kedaulatan rakyat jika itu terbukti. Mengapa? Karena begini. Presiden Republik Indonesia tentu saja wajib memenuhi persyaratan di dalam mengusulkan atau mendaftarkan diri sebagai presiden. Kan di situ ada persyaratan-persyaratan ijazah, termasuk ijazah SMA sekalipun gitu kan. Diperiksa semua ya? Iya. Nah, saya memang menyesalkan sampai sekarang ijazah untuk presiden kita, presiden dan wapres hanya sebatas SMA gitu. Itu bisa dibilang baru-baru MK kan? Iya, bisa dibilang Syarat-syarat ya, cuma syarat SMA saja. Ini yang mengusulkan syarat cuma SMA ini siapa gitu? Kok bangsa ini seperti mundur ke belakang sebelum kita proklamasi kemerdekaan. Presiden Soekarno S1 Teknik Sipil dan hebat. Ya hebat. Muhammad Hatta sudah jelas S1 Ekonomi, kan begitu ya. Itu aja dulu tahun 45 aja pemimpin kita seperti itu. Masa sih kita mau menurunkan? Justru menurut saya seharusnya naik jadi S2 segala macam, bukan diturunkan. Jadi jika Jokowi ternyata memalsukan ijazah, baik ijazah setingkat SMA maupun setingkat perguruan tinggi, maka dia tidak sah secara hukum menjadi presiden. Ya karena kan persyaratannya minimal presiden kan begitu. Kemudian juga sejak awal kasus ini saya melihat ini bukan soal semata pelanggaran administratif belaka, tapi juga pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan juga demokrasi serta kehendak rakyat yang tentu saja tidak setuju, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan bagi seseorang yang ingin maju dalam kancah pemilu presiden begitu. Jadi lagi-lagi kita tidak boleh tunduk pada kepalsuan dan kebohongan, betapapun kuatnya pengaruh politik Jokowi sampai saat ini. Jadi lagi-lagi saya ingin mengatakan negara tidak boleh tunduk kepada kepalsuan, pada kebohongan, kepada kedunguan, betapapun kuatnya pengaruh politik Jokowi sampai saat ini. Oke, ada kalangan yang berpandangan nih Pak Slamet ya, katanya apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang itu adalah bagian flying victim, supaya katanya publik berempati, ya. Jadi seolah-olah Jokowi itu menjadi korban dalam kasus ini. Menurut pandangan Slamet, apa benar nih kira-kira dugaan-dugaan ini? Iya, dia memang kan selalu ingin kemudian mengangkat citranya sebagai orang rakyat kecil, orang yang tidak punya kekayaan, tidak punya kekuasaan. Ini pencitraan ini harus dipahami oleh rakyat bahwa dia selalu berbohong dengan kata-katanya. Jadi jika pemimpin negara, dia sebagai pemimpin negara saja berani memalsukan data, berani melakukan kebohongan akademik demi meraih kekuasaan, maka bangsa ini sesungguhnya sedang dihancurkan dari dalam dan kredibilitas bangsa otomatis ambruk, dan rakyat harus menyerukan kepada dunia internasional bahwa melindungi siapapun yang melindungi Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu ini berarti membiarkan standar moral kita menjadi terendah atau bangsa kita tenggelam di dalam ketidakpatuhan terhadap etika dan moral bangsa. Oh, itu yang paling penting. Iya. Bung Slamet, ini kan kalau kita lihat kasus ijazah ini kan menjadi gaduh ya, sudah berbulan-bulan.
Dan sebenarnya kalau kita lihat ini kan kasus yang sangat sederhana aja ya. Misalnya nih Bung Slamet kalau dituduh kan kalau supaya tidak menimbulkan kegaduhan ya perlihatkan aja perlihatkan ya. aja. Kalau menurut Bung Slamet apa sih sebenarnya yang terjadi di balik ini? Kenapa Pak Jokowi supaya ini selesai ya, semua tidak ada masalah, kan dia cukup mengeluarkan saja ijazahnya dan tidak perlu banyak korban orang yang dilaporkan dan lain sebagainya. Iya, karena diduga tidak punya ijazah yang asli begitu ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah diingatkan, ya, misalnya ya SBY memang selalu mengingatkan soal bagaimana pentingnya pendidikan. Barangkali ditangkap oleh Jokowi menyindir gitu kan. Kan begitu ya. Iya, makanya dia nyerang lagi ya. Iya. Kan dia lulusan terbaik Adi Makayasa Akademi Militer 1973. Dia menjadi doktor di IPB dan sekarang guru besar ilmu pertahanan, kan begitu. Kemudian Megawati juga mengingatkan sama seperti yang Bung Abraham Samad bilang, apa sih susahnya tunjukkan aja. Nah, toh Megawati juga mengaku bahwa saya nggak lulus S1 loh, saya keluar dari Unpad. Kemudian keluar dari UI, kan seperti itu. Karena Megawati sampaikan itu bahwa dia nggak selesai juga. Nggak selesai. Tapi dia jujur ya. Dia jujur, nggak mengaku-ngaku dia sarjana dari Unpad, sarjana dari UI, karena situasi politik waktu itu. Toh juga anak Bung Karno yang lain, Guntur Soekarno Putra juga gitu, keluar dari ITB. Situasi politik pada waktu itu. Tapi kan nggak harus ngaku-ngaku. Ya Mega bilang, ya saya memang kuliah. Tapi saya kan nggak selesai. Artinya memang sebenarnya Mega juga menunjukkan diri. Kenapa sih lo ngaku-ngaku gitu loh? Kalau emang lo nggak lulus, ya bilang aja nggak lulus kan gitu. Karena menurut saya ini barangkali menjadi beban moral bagi Megawati. Nah jadi jangan dulu Bung Slamet. Apakah sebenarnya PDIP tidak paham atau tidak tahu masalah ini? Karena kan dia yang mencalonkan Jokowi. Sebenarnya yang paling tahu menurut saya FX Rudianto. Karena dia yang dari awal bersama Jokowi maju di dalam kancah pemilihan wali kota Solo sekitar tahun 2005. Dia sesungguhnya saksi bisu yang bisa menceritakan itu. Tapi persoalannya lagi kan dalam tanda petik kemungkinan PDIP juga tersandera kan dalam kasus ini. Nah, cuma menurut saya kan kita harus menghentikan sandiwara-sandiwara politik itu harus segera kita hentikan, termasuk kita mengingatkan kepada Presiden Prabowo untuk melakukan pembersihan terhadap rejim Jokowi ini. Karena ini penting untuk menyelamatkan Prabowo dari jerat sejarah juga. Karena akan dianggap bahwa Prabowo ini tersandera juga oleh Jokowi dalam kasus ijazah. Kan? Prabowo sendiri kan mengatakan, ada orang bertanya, kenapa sih Prabowo nggak dipermasalahkan? Loh, Prabowo jelas pendidikannya. Lulusan Akademi Militer 1974, harusnya 73 bareng SBY, tapi kan nggak naik kelas. Nggak naik tingkat. Nggak naik tingkat karena indisipliner gitu. Nakal kan, tapi sampai saya harus kuliah di Akmil 5 tahun, yang lain 4 tahun, dia 5 tahun. Jadi nggak ada masalah dia juga seperti itu. Karena itu Prabowo menurut saya tidak bisa membangun pemerintahan yang bersih, kemudian juga berdaulat dan dihormati rakyat selama masih dianggap berada di bawah bayang-bayang Jokowi dan dosa-dosa politik Jokowi. Karena itu menurut saya tidak boleh lagi Prabowo melakukan kompromi politik hanya dengan anaknya berada di posisi wakil presiden. Jadi hanya dengan memutus total warisan politik dan kebohongan Jokowi, Prabowo bisa menjalankan transformasi pemerintahan ini dengan baik dan juga akan keluar dari cengkeraman rejim lama Jokowi. Jadi jangan mau Prabowo tersandera. Toh dia nggak usah juga ragu soal ijazah. Ijazahmu juga benar kok gitu. Lulusan Akmil. Ya? Lulusan Akmil. Jelas ya, mantan komandan Kopassus. Iya.
Bung Slamet, Ya. dari kacamata politik, Ya. biasanya kan orang kalau sudah tidak menjabat nih, Iya. itu sudah selesai, Iya. sudah nggak cawe-cawe, tidak ada lagi kekuatannya. Mm-mm. Apa yang membuat kekuatan Jokowi itu semakin kuat? Kan kalau kita lihat misalnya kalau kita ambil dalam konteks ijazah ini, kan masih kuat tuh Jokowi di Iya. polisi, Iya, masih betul. seolah-olah dibela gitu ya, diberikan privilege dan lain-lain sebagainya di institusi kepolisian. Apa yang menyebabkan ini terjadi, Bung Slamet? Dari kacamata politik nih, sampai institusi kepolisian juga masih tunduk kalau kita lihat ya. Ya, menurut saya karena Prabowo tidak berani melakukan pembersihan terhadap rejim Jokowi, orang-orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Oke. Kalau mau dia harus tegas. Kita minta Prabowo tegas dan seperti saya bilang, dia harus melakukan pembersihan dan keluar dari bayang-bayang pemerintahan lama Jokowi yang memang dalam kasus dugaan ijazah palsu ini kan terlihat sekali bahwa Jokowi masih sangat kuat. Iya, betul. Ya kan? Mengapa? Karena ditangani oleh kepolisian yang diduga kuat masih melindungi. Bagi saya ini sebenarnya tindak pidana umum ya, karena berdasarkan pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen termasuk ijazah diancam dengan hukuman penjara hingga 6 tahun. Ini yang membuat ketakutan Jokowi menurut saya. Dan tidak ada satupun pasal hukum di dalam KUHP itu yang boleh diberikan kekebalan hukum dalam kasus ijazah palsu ini. Karena itu pejabat publik dia harus memikul tindak pidana umum dari kasus dugaan ijazah palsu ini. Karena itu penyidikan terhadap penuntutan kasus ijazah palsu Jokowi ini harusnya juga menjadi kewajiban para penegak hukum kita termasuk kepolisian. Tidak ada alasan bagi kepolisian untuk melindungi Jokowi dari tuntutan pidananya sampai 6 tahun jika terbukti memegang atau membuat ijazah palsu ini. Tapi ada selentingan orang menyatakan, Pak Slamet, bahwa buat apa sih lagi kita ributkan ijazah Pak Jokowi? Karena kan Pak Jokowi juga sudah selesai, sudah tidak menjabat lagi jadi presiden. Apa untungnya kira-kira? Kalau menurut Pak Slamet, kira-kira apa sih maknanya kalau kita tetap mempersoalkan? Oh, ini justru menunjukkan bahwa bangsa ini moralnya masih tinggi. Karena tidak bisa memberikan tempat bagi sebuah kepalsuan dokumen. Ini kan dokumen negara. Kalau ini kita permisif terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, maka ke depan semuanya orang nggak akan mau sekolah. Bikin ijazah palsu, bikin dokumen palsu, lalu kemudian dia mendaftarkan menjadi pejabat publik. Justru menurut saya yang meminta kasus ini dihentikan, maka bisa diduga moral integritasnya rendah. Justru orang-orang yang mempersoalkan ini menurut saya moralnya adalah tinggi. Ya, karena kan ada orang juga yang menyatakan, buat apa mempersoalkan ijazah Jokowi sekarang? Kemudian yang kedua, Jokowi sudah berhenti jadi presiden, buat apa lagi tidak ada konsekuensinya? Dia lupa ada konstitusi. Pasal 6 kan juga mengatakan, pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu, salah satu syarat pendidikan minimal calon presiden adalah SMA. Jadi ini perintah undang-undang. Jadi dia artinya melawan konstitusi kita yang mengatakan udahlah nggak usah dipersoalkan. Justru kita hormat pada konstitusi kita. Pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Dan Jokowi ini kan sejak 2014 ya proses pencalonannya. Maka orang melihat lagi sampai sekarang kok di KPU cuma data Jokowi yang sudah tidak ada, sementara data Megawati, Gus Dur segala macam sampai sekarang eranya Prabowo Subianto ada data semua, data calon presiden dan calon wakil presiden. Loh ini kenapa? Jangan dulu Pak. Jadi berarti seluruh data para calon presiden dan wakil presiden yang pernah ikut kontestasi
Pilpres itu ada di KPU. Ada di KPU. Mengapa kemudian untuk Jokowi seorang tidak ada lagi? Ada apa? Ini kan menimbulkan kecurigaan publik. Apa salah publik curiga? Nggak salah gitu. Tunjukkan, makanya apa sih susahnya menunjukkan ijazah? Karena itu ijazah itu kan produk hukum. Kita itu bisa dapat sekolah karena kita menjalani hukum pendidikan yang harus menyelesaikan skripsi, menyelesaikan sidang. Skripsi aja nggak disidangkan, nggak sah gitu kan. Nah, skripsi disidangkan, maka kemudian ada yudisium, pengesahan. Nah, kalau wisuda itu kan semacam resepsi aja, kuncinya ada seremoni, kuncinya ada di yudisium. Sama dengan kita menikah, kuncinya ada di ijab kabul, di akad nikah itu. Kalau resepsi boleh ada, boleh enggak. Nah, itu kan cuma semacam pesta. Nah, ini apa yang salah gitu loh kalau kemudian orang mempersoalkan ini. Nggak ada yang salah. Karena justru kita adalah orang yang taat pada konstitusi begitu. Tapi kan yang menarik juga, Bung Slamet, kalau kita lihat kan sudah ada juga pernyataan dari mantan Rektor Sofyan Effendi yang sudah menarik keterangannya itu. Tidak serta-merta pernyataan itu gugur, tidak. Justru ini adalah petunjuk bagi... Bukannya dengan dia tarik berarti dia menyadari bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Nggak begitu? Nggak begitu. Pertama, kan ini bisa dipersoalkan. Siapa yang membuat draft sehingga ditandatangani Sofyan Effendi. Kemudian pernyataan-pernyataan Sofyan Effendi yang sebelum-sebelumnya kan juga nggak dicabut. Artinya ini adalah petunjuk bagi penegak hukum untuk menelusuri, untuk menyelidiki. Iya, tapi ini tetap menjadi petunjuk karena yang sebelumnya kan tidak dicabut. Sebelum ada pernyataan dengan Rismond, dia kan juga sudah mengemukakan bahwa Jokowi itu bukan lulusan UGM. Artinya dia sendiri sudah melakukan komunikasi dengan para mantan rektor UGM, dengan para mantan dekan Fakultas Kehutanan. Jadi pernyataan dia tidak gugur secara hukum, justru menjadi petunjuk bagi penegak hukum untuk menelusuri pernyataan-pernyataan itu. Gitu. Walaupun juga ada pernyataan dari pihak UGM sendiri sekarang ya, rektor sekarang dan pihak yang berwenang di UGM bahwa ijazah Jokowi tidak ada masalah, semuanya asli. Itu gimana tuh, Bung Slamet? Ya, saya kira harus dibuktikan semuanya. Nah, ini harus dibuktikan secara terbuka lewat pengadilan tata usaha negara, bukan mempidanakan orang per orang, tidak. Jadi dibuka, semua bisa menyelidiki. Misalnya kubunya Rismond atau kubunya UGM dan segala macam. Itu harus membuktikan betul nggak dari kertasnya, mana transkrip nilai dan segala macam. Memang harus dibuktikan, harus secara terbuka semuanya, harus memahami, harus menyadari kalau keterbukaan ini adalah menjadi jalan keluar dari kasus ini. Bukan saling mempidanakan, bukan. Karena ini harusnya dibawa ke ranah hukum tata negara. Gitu. Apa hikmah yang kita harus petik dari peristiwa kasus ijazah Pak Jokowi ini? Pertama, salah satu kuncinya juga ada di Presiden Prabowo Subianto. Jadi, Presiden Prabowo Subianto ini harus berdiri di garis depan perlawanan kejahatan terhadap negara yang diduga dilakukan oleh Jokowi dalam kasus ijazah palsu ini. Jadi, ini kan persoalan konstitusi. Jika Presiden Prabowo mau bersungguh-sungguh mencintai Indonesia, maka dia tidak boleh berkompromi dengan Jokowi, termasuk dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Karena kalau ini dibiarkan, itu sama juga kita memberikan angin terhadap pengkhianatan terhadap bangsa dengan merusak sistem negara. Yang terakhir tentu saja, bangsa ini tidak akan pernah benar-benar merdeka dan berdaulat jika pemalsu ijazah dibiarkan bebas dan mewarisi kejahatannya kepada siapapun pada saat
dia sedang berkuasa. Kalau Pak Jokowi mengeluarkan dan memperlihatkan ijazahnya, berarti masalah ini sudah close, sudah selesai ya? Iya, memperlihatkan, tapi kan harus diteliti dulu. Apakah kemudian ijazah ini asli atau tidak? Oh, masih harus diteliti? Masih harus diteliti. Karena orang meragukan. Orang meragukan, mengapa orang meragukan? Karena memang pernyataan-pernyataannya sejak awal meragukan. Misalnya, saya IPK-nya di bawah 2,0. Loh, syarat untuk menjadi sarjana sebodoh-bodohnya adalah 2,0. Kan begitu artinya. Itu syarat ya? Syarat. Artinya itu rata-rata C. Maka pernyataan Jokowi adalah blunder bagi dirinya dan dia harus membuktikan. Tapi kan yang menarik, Bung Slamet, kemarin kan ada reunian tuh, alumni UGM yang dihadiri Pak Jokowi. Apakah itu tidak membuktikan kepada masyarakat bahwa betul nih Jokowi adalah alumni UGM karena kemarin dia ikut reunian? Tidak dengan semestinya reuni menjawab, karena kalau kita bikin acara reuni sekolah misalnya, itu boleh yang lulus tidak lulus hadir. Itu kan reuni, karena kalau reuni SMA kan hitungannya adalah pada saat kita lulus. Ya, yang nggak lulus ya nggak apa-apa ikut juga. Jadi kalau reuni itu biar orang nggak lulus bisa hadir ya? Bisa hadir. Yang penting dia pernah kuliah di situ. Ya kemungkinan orang itu pernah kuliah tapi tidak lulus. Kan bisa aja. Jangan kemudian diartikan selesai karena ikut reuni. Enggak kok, reuni juga mestinya. Reuni itu kemarin katanya April ada reuni. Kok sekarang Juli ada reuni? Siapa reuninya? Siapa kemudian ada laporan nggak ke Ikatan Alumni Kagama misalnya? Biasanya kita melaporkan. Di induknya ya? Di induknya kita akan reuni dan segala macam. Jadi dengan adanya reuni tiba-tiba dan dadakan itu bukan berarti menghapus dugaan ijazah palsu ini. Enggak, itu belum selesai. Tetap harus dibawa ke pengadilan tata usaha negara, dibuktikan secara terbuka ijazah itu benar atau tidak. Jadi reuni tidak bisa menghapus itu ya? Reuni tidak akan bisa menghapus. Jadi reuni tidak boleh dipakai sebagai bukti bahwa orang itu clear, sudah selesai. Nggak begitu? Tidak begitu. Karena saya pernah menjadi ketua ikatan alumni. Jadi sama, boleh kok hadir. Yang nggak lulus juga nggak apa-apa. Artinya kan waktu Pak Slamet jadi ketua tuh, ada nggak orang yang nggak lulus menghadiri reuni itu? Ada banyak, kita undang semuanya, teman-teman semua. Biar nggak selesai? Biar nggak selesai, nggak apa-apa. Kan berarti kita dulu pernah bersama. Soal lulus nggak lulus, itu lain soal. Ini kan hanya silaturahim, pertemanan. Bukan untuk membuktikan bahwa yang hadir reuni adalah orang yang pernah lulus, yang nggak naik kelas, nggak naik tingkat, nggak sama, gabung sama-sama, gitu. Sama dengan misalnya ya Pak SBY dan Pak Prabowo Subianto, ada reuni Akmil 1973, Prabowo juga hadir, karena dia pernah sama-sama, tahun masuknya sama. Nah, tapi tahun masuknya 69, tapi SBY lulus 73, Pak Prabowo lulus 74. Itu dimasukkan dalam daftar juga. Jadi Pak Prabowo bisa ikut ini 73 dan 74. Begitu. Jadi bukan menandakan bahwa itu dia lulus. Enggak. Yang misalnya dia di tingkat 1 atau Kopral Taruna terus berhenti, bisa ikut. Sersan Taruna sampai berhenti di situ bisa ikut. Walaupun dia nggak selesai dia kabin. Nggak selesai. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi gitu kan. Gitu. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Slamet, mudah-mudahan mencerahkan kita ya, mengedukasi kita agar supaya kita bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata sehingga kita tidak tersesat dalam melihat sebuah persoalan bangsa ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.